Selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam Suklah Minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mulai Suklah Minggu kita. Saya mengucapkan selamat Natal kepada anak-anak semuanya. Kemarin kita sudah beribadah Natal dan saat ini kita masih tetap belajar akan kebenaran firman Tuhan, masih tentang kelahiran Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh beroleh kasih karunia-Mu Tuhan dengan kesehatan yang baik, dan kami rindu, kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan dan waktu kami dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar dari Lukas yang kedua, masih Lukas di pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-20, yaitu tentang gembala-gembala. Kita tahu bahwa ketika Natal itu pemberitaan firman Tuhan itu disampaikan kepada gembala-gembalanya, yang kita baca di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai ke-20 ini, yaitu tentang berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gembala-gembala pada waktu dulu itu mereka menggembalakan domba-domba mereka itu di padang. Jadi mereka tidak pulang ke rumah, tapi mereka menginap di padang dan mereka menjaga kawanan ternak mereka ataupun kawanan domba mereka. Nah, pada waktu itu ketika mereka sedang tinggal di padang dan menjaga kawanan domba mereka, malaikat Tuhan datang kepada mereka, ya. Dan malaikat itu dengan penuh kemuliaan, penuh dengan sinar yang sangat menyilaukan mereka. Kemudian mereka merasa ketakutan karena kaget juga, karena tiba-tiba ada malaikat yang datang kepada mereka. Mereka sangat takut. Ketika itu malaikat Tuhan berkata kepada mereka, yang dikatakan adalah jangan takut, ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu yang dikatakan oleh malaikat kepada gembala-gembala itu. Apa maksudnya supaya kesukaan besar itu ada di dalam seluruh bangsa? Nah, dilanjutkan hari ini di ayat yang ke-11 ya. Silahkan dibuka Alkitabnya di ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, malaikat itu menemui gembala-gembala itu dan menyampaikan kabar bahwa berita kelahiran Tuhan Yesus telah disampaikan kepada mereka. Nah, disampaikan juga bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu ada di kota Daud. Ya, nanti ketika gembala-gembala ini akan menjumpai seorang bayi, ya, yang bernama Yesus, ya, tandanya adalah Yesus ada di palungan dan Yesus ini dibungkus dengan kain lampin. Nah, gembala-gembala itu merasa takjub bahwa ketika malaikat itu menyampaikan kabar gembira itu tentang kelahiran Yesus, nah, sejumlah bala tentara surga itu ikut menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu yang disampaikan oleh malaikat itu. Dan begitu gembala itu menerima berita tentang kelahiran Yesus, mereka segera saja dengan teman-temannya, mereka mengajak satu dengan yang lain untuk mendatangi kota yang namanya Bethlehem yang disebutkan oleh malaikat itu. Nah, kemudian mereka cepat-cepat, ya, di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka tidak memikirkan ternaknya bagaimana, kemudian apakah nanti akan hilang atau ternaknya nanti akan kemana-mana. Nah, mereka tidak memikirkan itu. Tetapi ketika mereka menerima kabar
baik yang disampaikan oleh malaikat itu, mereka segera meninggalkan semuanya dan mereka cepat-cepat pergi ke Betlehem untuk melihat bayi Yesus. Nah, mereka ketika melihat bayi Yesus, gembala-gembala ini sangat bersuka cita, sangat senang karena keselamatan itu telah ada di antara bangsa-bangsa yang dikatakan oleh malaikat itu. Nah, mereka berharap bahwa keselamatan itu akan membawa para gembala ini. Kita tahu bahwa para gembala ini mereka kehidupan yang mungkin tidak seperti masyarakat biasa. Ya, kehidupan gembala, mereka harus mengembalakan domba-domba mereka di padang, harus menginap di sana dan sebagainya. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang lain, ya, orang-orang kampung atau orang-orang di sekitarnya, karena padang itu sangat jauh letaknya dari kampung atau dari kota, ya. Kemudian mereka ingin sekali mendapatkan pelepasan, ya, mendapatkan kelegaan. Dan ketika dikabarkan bahwa Yesus lahir, ada harapan, ya, ada harapan bagi gembala-gembala ini bahwa keselamatan itu ada pada dirinya dan juga bangsa-bangsa seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi. Nah, ketika gembala-gembala itu mendengar tentang kelahiran Yesus dan mereka cepat-cepat pergi ke Betlehem, maka kemudian mereka ketika melihat bayi yang ada di palungan itu, bayi Yesus beserta ayah ibunya, Yusuf dan Maria, mereka ingin sekali memberitakan kesukaan besar itu kepada orang lain, ya. Ketika mereka sudah melihat, mereka menyaksikan bahwa bayi Yesus itu ada di situ, mereka kemudian bukan cuma satu, ya, itu dikatakan gembala-gembala, berarti banyak gembala. Gembala-gembala itu memberitakan kelahiran Tuhan Yesus itu ke semua orang dengan gembira, ya, dengan gembira. Kemudian mereka juga memuji-muji Allah karena keselamatan itu sudah datang kepada orang-orang mereka, ya, kepada Israel yang pada waktu itu mereka merasa ingin ada suatu kelepasan seperti itu karena beban yang ditanggung oleh mereka. Nah, kemudian gembala-gembala itu memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan memberitakan kelahiran Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Dan semua orang yang mendengarkannya, ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-8, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, mereka sangat heran apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu, karena waktu itu kalau gembala-gembala itu tidak didengarkan pendapatnya. Tetapi ketika memberitakan tentang kelahiran Yesus, tentang juru selamat dunia yang sudah diberitakan oleh malaikat itu tadi, nah, semua orang heran, ya. Oh, kenapa gembala bisa menyampaikan kabar seperti itu, kabar yang baik bagi kami semuanya, bagi kita semuanya. Nah, karena apa? Karena gembala-gembala itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar berita yang baik, kabar keselamatan bagi semua bangsa. Nah, di situ Tuhan memilih gembala-gembala ini untuk menjadi perantara pemberitaan kabar keselamatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, Tuhan juga bisa pakai semua orang untuk memberitakan kabar itu, kabar baik itu ke semua bangsa, ke semua orang, termasuk saya, anak-anak semuanya, termasuk orang-orang yang percaya, yang sudah mengenal Yesus. Ya, Tuhan percayakan itu kepada kita untuk kita kabarkan ke semua orang. Bahkan semua orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang dekat dengan kita yang belum mengenal Yesus, nah, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan hal itu, supaya apa? Keselamatan yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita nanti mendapatkan kasih yang luar biasa ketika kita ada di surga nanti, ya, itu juga orang lain juga mendapatkannya seperti yang kita dapat, ya. Jadi berita keselamatan ini harus kita beritakan kepada orang lain juga, supaya orang lain juga bisa selamat. Nah, ini adalah tentang gembala-gembala yang memberitakan berita kabar baik kepada semua orang, dan juga kita juga belajar kepada gembala-gembala ini untuk bisa memberitakan segala sesuatu yang baik yang kita terima dari firman Tuhan, dan juga kabar keselamatan itu, kabar kelahiran itu kepada semua orang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ini dan kita sudah pelajari semuanya, ya. Lain kali kita akan sambung lagi, ya, sekolah minggu kita, meskipun kita masih
pada masa online seperti ini atau masa pandemi seperti ini harus belajar sendiri di rumah, sekolah minggu sendiri di rumah, tapi tidak mengurangi rasa kita sukacita kita menyambut kelahiran Yesus di dunia ini. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian sudah belajar akan firman Tuhan saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang akan menolong supaya firman-Mu boleh ada tersimpan dalam hati kami dan kami bisa memberitakan kabar baik, kabar tentang juru selamat yang lahir pada hari ini kepada semua orang yang mungkin belum percaya kepada Engkau, namun kami merupakan keluarga kami yang rindu juga untuk kami berikan berita baik itu kepada mereka. Tolong kami supaya Engkau mampukan kami bisa memberitakan kabar itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami pada saat ini ke tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak sekalian minggu depan. Kita akan jumpa lagi di sekolah minggu ya. Dadah.